Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alian Karim. Saya mahasiswa dari Prodi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemantauan atau monitoring tiap fase tanam padi menggunakan citra SAR Sentinel-1 melalui platform Google Earth Engine. Beras adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di dunia. Pernyataan ini terutama berlaku di benua Asia, tempat beras menjadi makanan pokok untuk mayoritas penduduk, terutama di kalangan menengah ke bawah. Namun, terdapat banyak permasalahan dalam produksi beras. Adanya kegagalan panen memberikan dampak negatif bukan hanya untuk petani, melainkan juga masyarakat mengonsumsi beras. Selain kegagalan panen juga, banyak hal yang membuat produksi beras menurun. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem irigasi yang buruk, kurangnya monitoring pertumbuhan padi, dan lainnya. Perlu adanya pemantauan secara rutin dari waktu ke waktu guna memaksimalkan hasil panen. Contohnya seperti pengaturan irigasi yang efektif di setiap fase tumbuh tanaman padi. Namun, monitoring tersebut sangat memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga cara itu kurang efektif dan efisien. Maka dari itu, melakukan monitoring dengan bantuan keilmuan pengiraan jauh menjadi solusi dalam hal tersebut. Pemantauan melalui citra pengiraan jauh akan mengefisiensikan waktu dan meminimalisir biaya yang keluar. Pada pengolahan monitoring fase tanam padi ini, saya menggunakan data citra SAR Sentinel-1. Alasan saya menggunakan citra radar dalam pengolahan ini karena citra radar memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh citra non-radar. Salah satu keunggulannya ialah citra radar tidak terganggu atau terdistorsi oleh tutupan awan. Hal tersebut tentunya akan membantu dalam menghasilkan produk yang lebih akurat. Namun, yang menjadi kekurangan citra radar ialah dari segi ukuran datanya yang lumayan besar, sehingga dalam tahap pengolahannya membutuhkan hardware yang memadai dan spesifikasi yang tinggi. Hal tersebut akan jadi kendala bagi pengguna hardware yang memiliki spesifikasi yang rendah. Namun, sekarang terdapat platform yang menjadi solusi untuk itu, yaitu Google Earth Engine. GEE ini adalah sebuah website computing untuk pengolahan pengiraan jauh. Dengan menggunakan GEE, kita tidak perlu mengkhawatirkan akan spesifikasi PC yang rendah karena Google Earth Engine ini berjalan secara cloud computing dan data-datanya seperti citra sudah disediakan di website ini. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memonitoring padi atau sawah dengan menggunakan platform Google Earth Engine. Yang pertama adalah memasukkan wilayah kajiannya atau ROI-nya. Di sini saya menggunakan Provinsi Bali dan saya sudah dimasukkan. Cara untuk memasukkannya adalah melalui aset, lalu kita bisa pilih new, lalu pilih SHP-nya di sini, kemudian tinggal select dan cari tempat penyimpanan SHP-nya. Karena saya sudah memasukkannya, jadi ini saya lewat saja. Dan di sini saya menggunakan Pulau Bali untuk sebagai ROI-nya. Terus langkah kedua adalah saya menggunakan variabel sampel. Nah, variabel sampel ini berfungsi untuk memberikan sampel tiap titik-titik sawah di Provinsi Bali, di Pulau Bali. Nah, di sini ada 9 titik yang setiap titiknya itu adalah mewakili piksel sawah di Pulau Bali. Apabila kita lihat ya,
Nah, di sini saya memploting tiap sawahnya untuk mempermudah nanti di proses pengolahan seperti klasifikasi dan lain sebagainya. Dan di sini saya membuat 9 titik. Nah, untuk selanjutnya adalah memanggil citranya. Karena di sini saya menggunakan citra Sentinel-1. Karena di sini saya sebenarnya sudah membuat ini ya, membuat skripnya. Jadi untuk mempersingkat, untuk mengefektifkan waktu, saya copy dulu skripnya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah melakukan pemanggilan citra Sentinel. Itu dengan membuat suatu variabel, dan di sini saya dinamakan dengan collection A. Caranya adalah ee.imageCollection. Nah, ini adalah Sentinel-1 GRD. Nah, cara untuk mendapatkan ini adalah dengan men-search, karena di GE ini kita sudah disediakan citranya. Nah, saya menggunakan citra Sentinel-1 SAR GRD. Nah, di sini ini juga sudah tertera informasi mengenai band-bandnya. Dan di sini saya akan menggunakan band VV dan band VH. Nah, ini yang kita salin aja. Lalu kopikan ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, terus ada juga fungsi filter bond. Fungsi filter bond ini adalah untuk menfilter atau memotong wilayah yang akan kita kaji. Dan di sini adalah menggunakan ROI Pulau Bali. Sesuai dengan nama variabel ROI, yaitu Pulau Bali di sini. Dan selanjutnya adalah melakukan cloud filtering. Cloud filtering ini scriptnya seperti ini, filter, filter list contents, terus VV dan VH. Selanjutnya memfilter juga jenis modenya, yaitu saya menggunakan IW untuk mode radarnya. Kemudian memfilter ascending dan descending. Nah, ini adalah merupakan tahap pra pemrosesan citra. Nah, sebenarnya dari citra Sentinel yang sudah ada di GE itu sudah beberapa yang sudah di pra pemrosesan, hanya saja emang ada beberapa hal yang belum bisa atau harus manual dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian di sini VV dan VH image selection, jadi mengseleksi image karena tadi banyak band dan saya hanya menggunakan 2 band saja, yaitu VV dan VH, makanya diseleksi. Lalu melakukan print agar bisa tampil di konsol. Lalu selanjutnya adalah memfilter tanggalnya. Nah, karena yang akan dikaji itu adalah pemantauan padi, jadi setiap waktunya atau setiap fasenya itu harus ditampilkan. Contohnya seperti misalkan pada tanggal, di sini saya menggunakan sembarang tanggal untuk contoh saja. Nah, di sini tanggal segini, ini tuh adalah fase tanam padi. Terus tahap ini adalah fase tumbuhnya reproduktif. Dan selanjutnya sampai ke tahap panen. Gitu ya. Nah, ini adalah citra yang tadi, hanya saja difilter datanya untuk data-datanya seperti ini. Jadi banyak citra, tiap datanya itu seperti ini. Dan ini juga menggunakan mozaik, karena di GE ini karena banyak citranya, jadi harus dimozaikan. Jadi karena bertampalan, takutnya malah susah, jadi harus dimozaik untuk menggabungkan semua yang bertampalan tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah melakukan speckle filtering. Nah, fungsi speckle filtering ini adalah untuk meningkatkan kualitas gambar dari citra tersebut. Nah, sebenarnya untuk face speckle filtering ini sebenarnya sudah di ini ya,
sudah disediakan di GEE, teman-teman bisa cari saja misalkan kayak ini processing artikel. Nah, ini juga dari GE sendiri sudah dijelaskan atau disediakan mengenai cara pemrosesan. Nah, di sini juga ada skrip-skripnya dan banyak lain sebagainya. Dan tadi juga sebenarnya sudah di ini ya, seperti Nah, ini adalah tahap yang saya gunakan itu, control kernel. Nah, ini ya. Nah, yang saya gunakan adalah script yang ini, menggunakan boxcar, parallel path kernel, lalu smooth by the convolving with the boxcar, metode boxcar kernel. Seperti ini. Nah, karena banyak citranya ya, karena ini banyak, jadi harus satu-satu untuk memfilter speckle-nya. Ada 9 periode. Nah, selanjutnya adalah untuk menyederhanakan atau mempermudah pemrosesan, dilakukan layer stacking atau di stack. Jadi, untuk menggabungkan beberapa citra menjadi satu variabel, satu bagian. Nah, di sini karena saya menggunakan dua polarisasi ya, ada VV dan VH. Nah, selanjutnya adalah ini adalah parameter untuk visualisasi. Nah, di sini parameternya, bandnya juga ditampilkan, yaitu menggunakan VV, VV2, dan VV3. Terus pixel, minimal pixelnya itu sembarang, saya menggunakan min 30, terus maksimalnya 0. Dan fungsi gamma ini adalah untuk mengukur atau mengatur kecerahan citra. Ini untuk VV dan ini untuk VH. Nah, selanjutnya adalah fungsi ini. Fungsi ini tuh untuk menampilkan si peta ke pusat kajian yang kita kaji. Dan untuk angka ini adalah nilai zoom-nya. Di sini zoom-nya 10. Kemudian lakukan composite image dengan map add layer. Nah, fungsi map add layer ini untuk menampilkan hasil citra yang diolah ke bagian maps ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ini memasking max pixel of no interest. Nah, ini yang berfungsi untuk sebagai bahan untuk kita analisis, yaitu mengukur tingkat air tiap sawahnya atau tiap padinya. Nah, kemudian ini adalah properties untuk histogram yang akan kita tampilkan di konsol nanti. Nah, di sini juga dijelaskan ya, ditampilkan waktu-waktunya. Kemudian ini juga sama untuk fungsi menampilkan histogram. Ini yang VV dan ini yang VH. Selanjutnya melakukan unsupervised classification. Nah, ini agar kita bisa melihat klasifikasi nanti di peta ini ya, peta yang di bawah. Nah, untuk regionnya, wilayahnya Pulau Bali, yaitu ROI, yang sudah saya buat variabel ROI, scale-nya 20 dan ininya 6 pixelnya 5000. Nah, ini adalah fungsi untuk mengklasifikasi atau mentraining, yaitu menggunakan Wikimens. Dan selanjutnya, ini juga sama, yang si cluster ini diklip menjadi wilayah yang Pulau Bali. Dan selanjutnya untuk
warnanya itu menggunakan random visualizer. Jadi nanti warnanya ditentukan secara acak. Gitu. Ini adalah fungsi untuk sebagai kita bisa mengekspor hasil dari pengolahan ke drive kita. Nah, apabila sudah dilakukan atau ditulis skripnya, kita tinggal run saja. Kita pakai batas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah citranya. Nah, di sini juga di layer ditampilkan ya hasil dari yang sudah kita tulis di script. Ini adalah data stacking gabungan dari VH, terus ini dari VV. Ini adalah ini satu VH-nya ya. Kemudian ini mask-nya, ini data stack-nya VV dan VH. Nah, yang kita analisis adalah dari konsolnya, yaitu dari, mohon maaf ada kesalahan, 107. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat hasil dari klasifikasinya. Ini hasilnya seperti ini. Dan apabila teman-teman ingin mendownload si hasilnya, teman-teman tinggal pilih yang stars. Nah, langsung ini di run aja. Dan nanti ini akan otomatis menyimpannya di drive. Nah, untuk kita analisis adalah histogramnya. Nah, apabila kita lihat di histogram ini tuh menampilkan tiap fasenya. Kayak misalkan untuk 14 Desember atau masa tanam, kondisi airnya itu adalah min 10,55. Terus selanjutnya pada 20 November min 10,364 dan seterusnya. Nah, di sini mengalami peningkatan pada 21 September, lalu mengalami penurunan juga sampai ke masa panen mengalami peningkatan. Dan ini adalah hasil dari VV. Ini adalah selanjutnya adalah hasil dari ini VH, ini VV. Nah, untuk hasil dari VH ini kelihatan berbeda ya dengan hasil VV. Nah, di sini menurun dari masa ketersediaan airnya, menurun terus naik lagi, dan banyak yang mengalami kenaikan tuh pada 26 Desember, 2 Desember, dan 8 November. Nah, mungkin untuk yang kurang ketersediaan air ini, jadi bisa menggunakan regulasi, misalkan untuk tanggal ini dilakukan irigasi yang lebih besar, dan seterusnya. Mungkin sekian dari video yang dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.